Ayat-ayat Al-Quran ini kan sebenarnya banyak menceritakan kisah-kisah yang itu sebagai bahan evaluasi bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita bisa memperbaiki dari apa yang telah kesalahan yang telah terjadi di masa lalu, gitu ya. Dan controlling ini adalah bagian dia tidak pernah lepas dari ilmu manajemen. Bahkan saya pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel saya Muhammad Aldira. Saya akan banyak membahas mengenai kepemimpinan, manajemen, dan bisnis dalam perspektif Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan follow sosial media saya yang lain di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih. Sahabat Muslim Bilioner, saya panggilnya Muslim Bilioner gitu ya. Biar vibe-nya positif ya, biar bisnisnya semua teman-teman yang menyimak channel ini sama-sama kita saling support, sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan bisnisnya terus berkembang, berkah, omsetnya terus meningkat, dan bisa jadi seorang muslim yang kaya raya, yang penghasilannya miliaran bahkan sampai triliunan per bulan. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, di kesempatan vlog kali ini saya membahas ya mengenai atau sharing ya mengenai pelajaran bisnis dari ayat-ayat perang atau ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran. Wah, ini bagaimana nih kita bisa mencari hubungan atau pelajaran dari ayat-ayat jihad ya dikaitkan dengan konteks bisnis. Nah, karena punten ya atau maaf ya, ada orang yang cenderung Islamophobia atau cenderung agak takut dengan Islam, alergi dengan Islam, karena mereka beranggapan begini, nih di Quran ini bahas ayat perang nih, di Quran ini bahas jihad nih, Islam ini bahas tentang perang, bahas tentang jihad. Ini artinya apa? Islam ini agama yang tidak cinta damai, agama yang senang kerusuhan, agama yang senang kekerasan, agama yang radikal, agama yang senang teror. Kenapa? Karena di Qurannya banyak membahas tentang perang, tentang jihad. Ya, ini pernyataan yang sangat tidak nalar ya kalau menurut saya gitu ya. Karena hampir seluruh negara di seluruh dunia itu punya organisasi perang, organisasi militer, punya tentara, punya prajurit, punya jenderal, punya alat-alat perang. Semua negara, hampir semua negara di seluruh dunia, apa kita bisa sebut semua negara yang punya tentara, yang punya prajurit, yang punya alat pertahanan militer, punya senjata, punya pesawat tempur, punya rudal, punya bom, roket, dan sebagainya? Apa kita sebut ini sebagai hampir semua negara itu tidak cinta damai karena punya organisasi militer? Tentu kan enggak. Negeri kita yang tercinta pun Indonesia, kita punya organisasi militer, kita punya TNI, punya prajurit, punya alat pertahanan, ya, dari mulai tank wajah, dari mulai senjatanya, rudal, pesawat tempur, kapal perang. Apa kita sebut negara kita tidak cinta damai karena kita punya perangkat perang? Dan kita juga punya pendidikan untuk membentuk orang-orang siap berperang, punya akmil dan sebagainya. Ya, hanya karena Islam membahas tentang masalah jihad, masalah perang, oh dikaitkan Islam itu agama yang tidak cinta damai. Ya, ini pemahaman yang sangat tidak bernalar karena dia tidak melihat secara utuh, hanya melihat bagaimana cara menyudutkan Islam. Oh, diambil nih ayat jihad, ayat perang, ini Islam tidak cinta damai. Wah ya, padahal sebenarnya ya begitu banyak petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk seluruh manusia sebenarnya kalau mau dijadikan sebagai bahan petunjuk. Nah, eh, kaitkan lagi dengan teori, karena saya pernah kuliah di jurusan manajemen dan saya juga mempelajari dari beberapa referensi bahwa ilmu atau perkembangan ilmu manajemen ini tidak lepas dari sejarah peperangan, perkembangan militer, perkembangan peperangan. Kenapa? Ya kan? Karena konsepnya hampir sama gitu ya. Bagaimana untuk mencapai suatu tujuan dengan kondisi keterbatasan logistik yang ada. Ya, baik dalam hal peperangan maupun dalam hal bisnis, dua-duanya sama punya tujuan. Dan dua-duanya untuk mencapai tujuan itu pasti mengalami kendala. Kalau di bisnis mengalami kendala modal, kendala sumber daya manusia, fasilitas dan sebagainya. Kalau di militer juga sama, ada kendala kekurangan logistik, kekurangan prajurit dan sebagainya.
tapi masing-masing punya tujuan. Nah, manajemen ini berbicara bagaimana supaya bisa mencapai satu tujuan, ya, dengan keterbatasan yang ada. Dan rupanya konsep-konsep dalam kemiliteran pun diadaptasi dalam ilmu manajemen modern, ya. Nah, manajemen itu kalau di kuliahan, di akademis, ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama manajemen operasi yang berkaitan dengan operasional suatu bisnis. Bagaimana memproduksi barang, bagaimana mendistribusikan barang, bagaimana supaya customer bisa mengakses barang, ya. Nah, di situ juga belajar bagaimana untuk memproduksi secara efektif, efisien, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Ada semacam formula scheduling penjadwalan yang ternyata formula itu dihasilkan dari aplikasi di masa-masa perang dunia, ya. Saya lupa nih, perang dunia 1 atau perang dunia 2. Yang mana aplikasi formulasi itu diaplikasikan di dalam dunia manajemen, khususnya manajemen operasi. Kemudian juga ada fungsi manajemen SDM, ya, mengatur bagaimana memposisikan sumber daya manusia, hierarkinya, jobnya, job desk-nya, kemudian remunerasinya. Yang di dunia militer pun ada. Dunia militer tuh lebih ketat, lebih strict. Ada komandonya, ada jenderalnya, ada perwira menengahnya, ada prajuritnya. Ini kan berkaitan dengan manajemen SDM. Dan dua-duanya saling berkaitan erat. Termasuk juga kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, kita pelajari tentang ayat-ayat perang. Saya dulu ketika menyimak ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang perang gitu kan, saya hanya menganggapnya, oh ya udah, ini hanya sebagai pelajaran aja gitu ya, sebagai hikmah masa lalu dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus mengalami konteks terjadinya peperangan, dan Allah ceritakan lagi di dalam Al-Quran. Nah, ternyata kalau saya pelajari berkali-kali gitu ya, dari ayat-ayat jihad ini, ayat perang ini ya, di luar dari maksudnya apa ya, kita hanya mengambil pelajaran ya, tidak membahas tafsir secara mendalam ya, karena ini perlu orang yang punya keahlian khusus. Ini hanya pelajaran yang saya dapatkan, ternyata ini sangat-sangat applicable ya, atau sangat aplikatif, bisa digunakan untuk konsep di luar peperangan, konsep keseharian, khususnya dalam konsep bisnis. Nah, bagaimana penjelasannya gitu ya? Seperti apa sih memang penjelasannya? Nah, ini saya sederhanakan. Mungkin nanti saya coba bikin pop up di sini ya, biar bisa lebih memahami. Jadi dalam manajemen itu ada konsep namanya untuk mencapai suatu tujuan yang disebut dengan POAC. Apa itu POAC? POAC itu adalah singkatan. P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya controlling. Nah, untuk mencapai satu tujuan ini harus pakai POAC. Ini dikembangkan oleh salah seorang pakar manajemen ya. Ada lagi konsep lain, PDCA dan sebagainya, tapi cuma saya ngambil aja lah POAC biar gampang. Nah, P ini apa? P ini planning, perencanaan. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ya, konsep POAC dimulai dari planning pun Allah sampaikan ya, Allah uraikan gitu ya. Bahkan ada ayat-ayatnya tentang pentingnya perencanaan. Nah, di dalam perkara jihad ya, perkara peperangan, itu Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya melakukan perencanaan yang matang. Dari mulai perencanaan persiapan logistiknya, strateginya ya, persiapan pasukannya gitu ya, sampai jadwal perangnya, itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Menurut saya itu cukup detail sekali gitu ya, Allah menyampaikan ini gitu ya. Yang mana artinya, walaupun ini konteks perangnya adalah jihad, perang atas nama Allah, Allah tidak ingin, bukan Allah tidak ingin, maksudnya kita diberikan pelajaran oleh Allah gitu ya, tetap ada sunatullah atau ada prosedur yang harus dipenuhi ya, tidak boleh istilahnya konyol, perang maju gitu aja tanpa ada perencanaan yang matang. Dan di sini ya Allah memberikan suatu kode gitu ya, kalau kamu ingin mencapai suatu kemenangan ya, kamu harus lakukan persiapan yang matang ya, strategi yang matang ya. Kemudian nanti kita masuk ke bahasan-bahasan selanjutnya, eksekusinya yang totalitas juga seperti itu. Nah, ini Allah memberikan semacam kode gitu ya, petunjuk
bagaimana supaya kita bisa sukses mencapai suatu tujuan. Lakukan perencanaan. Ayatnya apa? Nah, ini saya menemukan nih, kebanyakan di Al-Anfal ya, karena ini Al-Anfal tentang ayat perang nih. Judulnya kan rampasan perang. Ini saya mulai dulu dari Al-Anfal ayat 60 ya. Saya sambil buka mushaf ya. Nah, ini tentang persiapan logistik ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan, dengan power yang kamu miliki ya. Dan dari pasukan berkuda ya, yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah ya terkait dengan persiapan ini, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Nah, ini tentang persiapan logistik, persiapan kekuatan, persiapan power. Kalau bahasa ini sekarang pun alutsistanya. Di sini disebutkan juga pasukan berkudanya, kuda perangnya untuk menggentarkan musuh gitu ya. Jadi nggak bisa maju perang itu dalam kondisi konyol, spontan, tanpa ada persiapan logistik. Persiapkan gitu ya. Ini disebutkan kan di logistiknya gitu ya. Kemudian berikutnya Quran surat Al-Anfal nih, mundur ke belakang ya. Al-Anfal ayat 16. Ya. Nah, ini berkaitan dengan siasat ya. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, ini membahas ancaman Allah ya bagi orang yang berbalik dalam peperangan ya. Kecuali berbelok untuk siasat atau strategi perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, tepatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi di sini kan Allah memberikan kode ya, kamu boleh mundur tapi tujuannya untuk strategi aja, untuk siasat perang aja gitu ya. Berarti kan ini membahas tentang strategi. Jadi dalam peperangan itu diatur siasat, diatur strategi, diatur cara bagaimana supaya bisa mengalahkan musuh. Nah, penting di sini kita melakukan perencanaan disertai strateginya. Untuk mencapai satu tujuan, kita mencapai goal bisnis nih. Kita ingin mencapai omset 1 bulan 10 juta atau 30 juta misalnya. Strateginya gimana? Perencanaannya gimana? Kemudian ya cara taktiknya bagaimana begitu ya. Harus direncanakan. Gak bisa kita ya udahlah saya pengen omset 30 juta. Ya jalanin aja gitu ya. Tapi tidak dilakukan perencanaan yang matang, tidak tertulis gitu ya. Nah, sulit kita bisa mencapai tujuan itu. Kemudian di Quran surat ini banyak banget Al-Anfal ya. Saya ambil contoh beberapa contoh aja lah ya. Atau di At-Taubah ya. At-Taubah ayat Oh iya sama, ini tentang persiapan perang nih ya. Ayat 92 dan 93. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untukmu ya. Ini ada sahabat yang saat itu ingin berperang, tidak punya logistik, tidak punya kendaraan. Ya, dan mereka sedih gitu ya. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan untuk ikut berperang ya. Nah, ini yang menunjukkan tentang persiapan juga, persiapan perang gitu ya. Ada pasukan muslim, sahabat yang ingin berjihad tapi tidak punya apa-apa untuk berangkat, tidak punya kendaraan, tidak punya perlengkapan, logistik begitu ya. Ini penting, ini tentang membahas tentang persiapan perang gitu ya, yang dilakukan ketika menghadapi suatu peperangan. Nah, terakhir dari sekian banyak ayat nih saya bahas juga ayat Al-Sof. Al-Sof ayat 4. Kurang lebih nanti saya tampilkan ya. Sesungguhnya Allah mencintai kaum muslim ya, yang ketika berperang itu dalam satu barisan yang teratur seakan-akan membentuk bangunan yang kokoh. Nah, ini pentingnya ketika dalam perang membangun barisan yang kokoh, membangun barisan yang rapi. Dan saat ini ya kita ketahui di seluruh organisasi militer seluruh dunia itu pasti belajar ilmu baris berbaris, bagaimana membentuk barisan yang rapi, barisan yang kokoh. Ada komando-komando baris berbaris ya. Kalau di kita siap gerak, hormat gerak, hadap kiri gerak, hadap kanan gerak, balik kanan gerak, istirahat di tempat gerak gitu ya.
berbagai instruksi untuk membentuk suatu barisan yang rapih gitu ya. Dan ini dipelajari di semua militer di seluruh dunia. Ya, tidak ada kita temui ada militer, tentara, negara yang barisannya acak-acakan gitu ya, amburadul, nggak ada. Semua itu diajarkan, dilatih, dan diberikan kecakapan, skill bagaimana pasukannya bisa membentuk barisan secara rapih dalam waktu yang singkat, gitu ya. Kalau ada apel-apel, ada upacara, itu pasti pasukan-pasukan tentara itu rapih, ya. Kemudian diatur posisinya berdasarkan tinggi, berdasarkan pangkatnya, berdasarkan tugasnya, hierarkinya, gitu ya. Nah, ini kalau kita pelajari ya, ternyata tidak mudah seseorang untuk bisa melakukan aktivitas baris berbaris secara rapi. Itu perlu ada latihan ya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Yang saya ketahui ya, hasil obrolan saya dengan beberapa rekan-rekan di TNI gitu ya, untuk bisa seorang prajurit itu bisa membentuk barisan secara cakap, secara rapi dalam waktu yang singkat, yang efisien, itu butuh waktu kurang lebih ya sekitar 1 sampai 3 bulan ya. Dan itu butuh waktu yang latihan dan waktu yang cukup lama ya, proses latihannya begitu. Sehingga tidak mudah untuk membentuk barisan yang rapi ini. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari segi manfaat ya, kenapa militer prajurit harus diajari ilmu baris berbaris? Itu ada banyak manfaatnya. Saya ambil 3 saja manfaat besarnya. Yang pertama ya, seorang yang terlatih untuk berbaris dalam timnya, dalam organisasinya, dalam regunya dengan barisan rapi, itu pertama melatih kesolidan, melatih solidaritas. Kalau di militer melatih jiwa korsa, ya, melatih bagaimana kita bisa satu hati dengan rekan-rekan lain dalam satu organisasi, dalam satu barisan, dalam satu saf, dalam satu jamaah. Nah, kalau tidak ada keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya gitu ya, biasanya akan barisannya tuh akan tidak mudah rapih gitu, mudah berantakan gitu. Ya. Nah, sehingga untuk melatih membentuk barisan yang rapi ini melatih jiwa solidaritas, melatih jiwa korsa gitu ya, antar sesama pasukan gitu ya. Sehingga bagaimana dia memastikan diri saya itu sudah sesuai dengan barisan yang lain, sudah sesuai dengan yang sebelah saya, yang di depan saya, yang di belakang saya gitu ya, sehingga tidak bertindak sendiri, tidak bergerak sendiri. Yang kedua, melatih ketaatan kepada komando, kepada pemimpin, kepada leader gitu ya. Ketika pemimpin bilang hadap kanan, ikut hadap kanan, instruksinya sesuai dengan instruksinya. Kemudian siaga menyimak, mengamati apa yang akan diinstruksikan oleh pemimpin supaya bisa terbentuk barisan yang rapi. Pemimpin bilang hadap kanan, hadap kanan. Pemimpin bilang hadap kiri, hadap kiri. Pemimpin bilang balik kanan, balik kanan. Pemimpin bilang istirahat di tempat, gerak, istirahat di tempat. Pemimpin bilang hormat, hormat, gitu ya. Ini kan melatih ketaatan. Pertama melatih menyimak apa yang disampaikan pemimpin. Yang kedua melatih ketaatan kepada komando yang disampaikan oleh pemimpin. Yang ketiga, ini berkaitan dengan leadership, kepemimpinan. Bagaimana karena kalau di barisan itu ada komandan yang mengatur barisan. Bagaimana pertama seorang komandan, pemimpin barisan bisa memperhatikan barisannya sudah rapi atau belum. Kemudian bisa memahami prajuritnya atau anggota barisannya itu seperti apa kondisinya. Sehingga ketika dia menyampaikan perintahnya, ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi barisannya. Yang ketiga, bagaimana dia memastikan message atau pesan yang disampaikan untuk memberikan perintah komando itu tegas dan bisa disimak oleh seluruh barisan. Sehingga ketika dia menyampaikan instruksi, misalnya hormat, gerak, semua pasukan ikut hormat. Bayangkan kalau seorang leader tidak bisa ngasih pesan yang clear, yang jelas untuk pasukannya, sulit untuk bisa terbentuk barisan yang rapi. Wah, ini kita baru bahas Quran Surat As-Saff ya tentang barisan tuh. Lama juga nih. Ini masih di planning ya. Nanti saya akan mungkin di vlog lain kita akan bahas mengenai urgensi barisan ini, karena ada beberapa ayat tentang barisan ya. Tentang kenapa sih umat Islam itu harus bisa berlatih, terbiasa membentuk barisan yang kokoh, dari mulai ayat jihadnya, ayat perangnya, sampai dalam sholat gitu ya. Kita kan sholat juga harus rapih kan, harus lurus dengan sebelahnya, harus rapat, tidak renggang begitu kan. Kan ini melatih bagaimana membentuk barisan yang rapih gitu ya. Ini banyak sekali hikmah yang didapatkan dari barisan ini. Nah, itu planning ya.
Masih banyak lagi ayat tentang planning, tentang pentingnya kita melakukan perencanaan untuk mencapai satu tujuan, suatu goals. Ya, ini dalam peperangan. Yang berikutnya, organizing. Organizing itu apa? Sederhananya bagaimana mengalokasikan sumber daya yang kita miliki berdasarkan pos-pos untuk mencapai satu tujuan. Ya, lebih mudahnya begini, kalau SDM ya atau orangnya atau personalnya atau manusianya ya, bagaimana bisa menempatkan orang-orang tertentu dengan kapabilitas tertentu sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Nah, sederhananya nih di ayat perang ya, bagaimana di sini Allah mendokumentasikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatur pasukan-pasukan muslim saat itu ya, sesuai dengan pos-posnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini bisa kita temukan di Quran surat Ali Imran ayat 121 ya. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Ya, ini kan Allah mendokumentasikan ketika Rasulullah SAW itu membagi pasukan-pasukan ditempatkan di pos-pos tertentu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, kita ingat nih di perang Uhud ya. Perang Uhud itu perang kedua yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Madinah ya. Yang bagaimana Rasulullah pun mengatur pasukan muslim sesuai dengan pos-posnya. Ada yang paling masyhur ya, ada pasukan pemanah itu ya, yang Rasul tempatkan di suatu bukit untuk melindungi pasukan muslim yang sedang bertempur ya, yang pakai pedang dan sebagainya, tidak diserang dari musuh dari arah belakang. Nah, kita ketahui nanti di cerita selanjutnya ya, bahwa salah satu penyebab kekalahan dari perang Uhud itu adalah ketika ada pasukan muslim yang meninggalkan posnya, meninggalkan jobnya, meninggalkan tanggung jawabnya, yaitu pasukan pemanah yang meninggalkan posnya di bukit ya, karena melihat ada rampasan perang gitu ya, tertarik ke bawah gitu ya, padahal belum ada komando dari Rasul, dari Panglima saat itu untuk meninggalkan pos, tapi mereka melanggar. Ya, pertama melanggar perencanaan ya, perencanaan ditetapkan bahwa mereka harus bertugas di situ, kemudian melanggar instruksi, melanggar komando, mereka harus tetap berada di situ sampai perang berakhir, sampai ada perintah selanjutnya. Maka langgar itu yang mengakibatkan ada celah di belakang pasukan kaum muslim, sehingga orang-orang musuh Islam itu bisa masuk dari belakang dan menyerang umat Islam dari arah belakang. Tercerai-berai lah umat Islam dan kalah di perang Uhud ya. Kemudian ayat As-Saff juga sama, yaitu kan yang tentang ayat 4 yang tentang barisan ya, organizing juga. Karena apa? Barisan perang itu kan mengatur pasukan berdasarkan perannya. Ada pasukan pedang waktu itu, ada pasukan pemanah, ada pasukan yang bawa tombak gitu ya, ada pasukan berkuda atau kavalerinya. Ya sama seperti militer sekarang kan, di mana militer juga ada bidang-bidangnya, ada infanteri, ada kavaleri, ada zeni gitu ya, ada artileri gitu kan. Belum lagi matranya, ada matra darat, matra udara, matra laut gitu ya. Ini kan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya resource pasukan atau sumber daya manusia berdasarkan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan organizing. Di dalam bisnis adalah bagaimana kita bisa mengorganisasikan orang-orangnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau konteksnya di modal atau di fasilitas atau di logistik, bagaimana bisa mengalokasikan modal yang ada, sumber daya yang ada dengan segala keterbatasannya untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan, diatur, dikelola. Ini berkaitan dengan organizing. Saya coba ada ayat lagi, At-Taubah ya. At-Taubah ayat mana nih? Ya sama nih tentang organizing ayat 47 ya. Tentang bagaimana supaya Rasulullah itu memilih pasukannya itu adalah orang-orang mukmin yang tulus, yang memang punya keinginan kuat yang dalam berperang, tidak memasukkan orang-orang yang lemah dalam peperangan, karena itu akan melemahkan kekuatan pasukan. Ini pentingnya kita memilih tim ya dalam suatu organisasi, memilih tim dalam suatu perusahaan atau suatu suatu organisasi ya.
Jadi disebutkan di Quran surat At-Taubah ayat 47. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ini tentang orang-orang munafik ya, yang izin tidak ingin ikut perang gitu ya. Dan memang kata Allah jangan usah dipaksa, nggak usah dibiarkan mereka masuk dipaksa ikut berperang, karena kalaupun mereka masuk itu hanya akan melemahkan pasukan gitu ya. Cukuplah orang-orang terpilih saja, cukuplah orang-orang yang punya niat tulus saja untuk ikut dalam jihad ini supaya tidak melemahkan barisan-barisan kaum muslim, termasuk pun organisasi. Kita benar-benar mencari orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang tepat dalam organisasi kita gitu ya, dalam mengisi posisi di organisasi kita supaya tujuan organisasi kita tercapai. Nah, kemudian berikutnya A-nya actuating, aksinya. Ini setelah ada perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, aksi ya. Lakukan secara totalitas secara sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang sudah dipersiapkan tadi, begitu ya. Ini saya ambil ayat Quran surat At-Taubah ayat 29 ya. Nah, ini ketika sudah maju, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk ya. Jadi perangi orang-orang yang memang nyata-nyata memusuhi gitu ya. Dan kecuali ketika mereka sudah menyerahkan diri gitu ya, dengan perjanjian, jizyah dan sebagainya begitu. Dan kemudian Quran surat masih At-Taubah ya, Taubah ayat 41 ini tentang eksekusi. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Ya, ini kan tentang perintah Allah untuk eksekusinya ya, aksinya, berangkat gitu, sudah dipersiapkan, sudah terorganisasi, berangkat walaupun dengan rasa berat maupun rasa ringan gitu ya. Kadang kan kalau kita mengerjakan sesuatu ada rasa mengganjal, malas. Yang penting do it, lakukan. Setelah direncanakan, diorganisasikan, lakukan gitu ya. Tidak mungkin suatu tujuan bisa tercapai tanpa ada sunatullahnya, itu tanpa ada prosedur, atau ya tanpa ada sunatullahnya itu berupa aksinya. Kan Allah tuh melihat aksinya seperti apa gitu ya, baru bisa Allah menangkan begitu. Kemudian At-Taubah, masih At-Taubah ya, ayat berapa nih? Ini saya catat tadi. Ayat, oh ya, ini tidak berkaitan dengan perang, tapi ini masih satu ayat, masih satu rangkaian lah. At-Taubah 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi lakukan, do it, bekerjalah gitu ya. Yang menyimak kita tuh bukan manusia, yang melihat kerjaan kita bukan manusia, tapi Allah dan Rasulnya gitu ya. Kita niatkan karena Allah apa yang kita lakukan gitu ya. Misalnya di sini janji Allah, ya ini kan menjadi bagian dari penilaian Allah gitu ya. Diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan begitu ya. Bahkan di sini disebutkan Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasulnya, bahkan termasuk orang-orang mukmin gitu ya, yang akan merasakan apa yang sudah kamu ikhtiarkan. Nah, ada orang yang dia beramal dalam sunyi, bekerja dalam sunyi, tidak ketahuan oleh orang lain, tapi amalnya itu tercium setelah dia sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Itu banyak kasus, banyak cerita begitu ya. Nah, ini konteksnya dalam bisnis itu adalah bagaimana kita total bekerja gitu ya, dan kita niatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berbisnis, termasuk dalam berdagang, berniaga gitu ya. Kita mencari keuntungan dunia, kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya tidak sia-sia, supaya capek kita tuh tidak hanya sekedar capek gitu, ada nilai keberkahan di situ, yang mana dengan keberkahan itu Allah menurunkan rahmat yang lebih banyak lagi begitu.
Kemudian di Quran surat At-Taubah ayat 100 berapa? Nah, ini sama aksi juga ya, totalitas dalam berjuang. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir di sekitar kamu, ya. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, ya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat lain ya. Saya coba tampilkan Pak di sini ya, saya lupa ayatnya. Yang mana di situ Allah menyampaikan bukan kamu yang melemparkan batu ya, kerikil itu ke musuh, tapi Allah gitu ya. Itu maksudnya apa gitu ya? Ketika kita sudah melakukan suatu perencanaan yang baik dan ikhtiar yang totalitas dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan pertolongannya gitu. Jadi di situ Allah menyampaikan bahasanya ketika kamu berperang gitu ya, memukul musuh, bukan kamu yang mukul tapi Allah yang mukul gitu ya. Ya, Allah yang menurunkan bantuannya, Allah yang menurunkan pertolongannya gitu ya. Ketika itu dilakukan secara totalitas ya, dan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi udah ya, planning, organizing, actuating. Nah, terakhir C yang terakhir, yang selanjutnya apa? Controlling. Controlling ini kalau saya sederhanakan lebih ke evaluasinya. Nah, ini saya coba kutip Quran surat ini tentang kita merenungkan, mengevaluasi ketika gini sudah dilakukan nih aksi gitu ya, tetap harus dikontrol, dievaluasi. Sudahkah actionnya atau eksekusinya sesuai dengan apa yang direncanakan ya, atau jangan-jangan menyimpang gitu ya. Kemudian kalau misalnya mencapai target, evaluasi kenapa bisa mencapai. Kalau tidak tercapai juga evaluasi kenapa bisa tidak tercapai gitu ya. Ini ayatnya At-Taubah ayat 25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, dan kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ya, ini mengingat kembali perang-perang yang telah dilakukan ya, perang Hunain di mana jumlahnya besar tapi akhirnya tercerai berai gitu ya. Jumlah yang besar itu tidak menjadi syarat untuk kemenangan ternyata gitu ya. Ini Allah memberikan evaluasi, pentingnya melakukan evaluasi, jangan sampai terulang lagi. Kemudian di Quran surat Ali Imran ya, ayat 165. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuhmu pada perang Badar. Jadi kan perang Badar sebenarnya menang nih ya. Wah, menang total gitu ya. Di perang Uhud dengan jumlah yang lebih banyak pasukan muslimnya, tapi kalah gitu. Terus di antara kaum muslimin bertanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, yaitu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekalahan perang Uhud itu ya, pertama ada sunatullah yang dilanggar. Jadi penyebab kekalahannya bukan Allah, tapi karena kaum muslim sendiri gitu ya, karena pasukannya sendiri, diantaranya tidak taat komando, tidak mengikuti planning, strategi yang ditentukan. Ada pasukan pemanah yang meninggalkan pos pertempurannya sehingga membuka celah bagaimana musuh menyerang dari belakang ya. Itu kan salah satu penyebab, asbab kenapa terjadi kekalahan ya. Ini Allah kan menerangkan penyebabnya bukan dari Allah tapi dari kamu sendiri gitu ya. Nah, ketika ada suatu target tidak tercapai, kita evaluasi kenapa tidak tercapai ya. Kemungkinan besar pasti ada planning, ada perencanaan yang tidak sesuai, strategi yang tidak tepat gitu ya, dan itu penting dilakukan evaluasi. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran ini kan sebenarnya banyak menceritakan kisah-kisah yang itu sebagai bahan evaluasi bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita bisa memperbaiki dari apa yang telah kesalahan yang telah terjadi di masa lalu gitu ya. Dan controlling ini adalah bagian dia tidak pernah lepas dari ilmu manajemen. Bahkan saya pernah berkarir di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, yang mana mereka ini sangat ketat sekali dalam hal controlling ini gitu ya. Kalau misalnya ada satu target tidak tercapai, produksi tidak tercapai, penjualan tidak tercapai, mereka kan evaluasi. Ya,
sudah pasti ini pasti ada planning yang tidak direncanakan atau tidak dijalankan, tidak dieksekusi. Sudah pasti seperti itu. Saking mereka ketat dalam hal itu. Karena untuk mencapai suatu target itu polanya sama, tinggal ikuti aja langkahnya. Kalau misalnya yang tercapai, kenapa? Cari. Oh, pasti ada yang miss, ada yang tidak terlaksanakan. Nah, itu ketatnya perusahaan Jepang seperti itu. Nah, termasuk di Al-Quran ini konsepnya gitu kan, tentang penting kita melakukan evaluasi, pentingnya kita melakukan kontrol gitu ya. Ini kan kenapa penting kita berinteraksi dengan Al-Quran sehari-hari. Ini kan sebagai bahan pelajaran bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya kita bisa mencapai akhir yang bahagia, kehidupan yang bahagia, akhir yang bahagia. Doa kita kan sama ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya hasanah, dunianya kebaikan, akhiratnya juga kebaikan, hasanah juga, gitu ya. Kan Allah tuh ngasih petunjuk dari biar kita nggak tersesat, nggak salah jalan gitu ya. Kalau kita ketemu masalah itu bisa terpecahkan masalahnya, terpecahkan solusinya begitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya share ini selama 30 menit lebih ini ya bisa menjadi bahan renungan, evaluasi, inspirasi bagi kita, yang mana ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas, yang lengkap bagi manusia, tinggal kita aplikasikan, tinggal kita jalankan, begitu ya. Al-Quran ini bukan hanya membahas tentang hubungan kita dengan Allah dan ibadahnya, gitu ya, tapi juga membahas bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam bisnis, gitu ya, dalam manajemen, ya, dan masih banyak hal, gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa terus berbagi. Dan silakan kalau ada yang dikoreksi atau ada yang ingin menambahkan, ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi disclaimer, saya bukan ustadz ya, bukan ahli tafsir gitu ya, hanya sekedar mengingatkan saja apa yang kita pelajari dalam Al-Quran ini sebagai bahan inspirasi, evaluasi dan renungan pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Mudah-mudahan usaha rekan-rekan semua, pengusaha-pengusaha muslim ini usahanya makin berkah, berkembang, laris manis, dan semua viewer saya, subscriber saya ini bisnisnya terus berkembang, terus berjaya. Dan saya sangat senang sekali ya, makin banyak sobat-sobat muslim bilioner ya yang ikut menyimak tayangan ini, channel ini. Saya support ya, biar kita bisa terus meningkatkan bisnis kita, meningkatkan ekonomi umat. Amin rabbal alamin. Itu saja, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya manfaatnya bisa menyebar luas kemana-mana ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.